kelakuan nggak bisa-bisa. Saya nggak mau kejadian buruk menimpa saya. Saya nggak mau jadi jelek. Saya nggak mau jatuh miskin. Kita mau kemana? Diam kamu. Mau saya turunin kamu? Hah? Lebih baik saya langsung temuin Nyai Wowo. Mah, Nabila takut. Kita pulang aja yuk. Shh, diam. Gua tempat Nyai berantakan. Apa yang baru terjadi? Gimana Nyai? Nyai! 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 Ada yang ketiban batu, Mah. Kita tolongin yuk. Seperti gempa tadi membuat Nyai tertimpa batu-batuan. Saya harus pergi dari sini sebelum terjadi sesuatu sama saya. Ayo, ayo. Tapi kita harus nolongin orang itu, Mah. Kasian. Udah, ayo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, jadi Mah, kita mau kemana sih? Emangnya Mama mau bawa Nabila kemana? Diam kamu. Mama akan carikan tempat yang paling cocok untuk kamu. Maksud Mama? Diam. Ayo keluar. Keluar. Buruan. Cepat. Ayo. Ayo. Mama, ini tempat apaan, Ma? Saya akan serahkan kamu ke panti asuhan. Kamu nggak ada gunanya lagi di rumah saya. Nggak mau. Ikut saya. Ikut. Ayo. Kakek maafin aku, Kek. Kakek maafin aku, Kek. Nabil, sabar ya. Ya, Pak Ustaz. Kepergian kakek teh pasti yang terbaik menurut Allah. Ya, Pak Ustaz. Nabil ikhlas. Jangan Nabil sedih. Karena Nabil gak bisa berbuat apa-apa buat kakek. Saya tahu kakek Sidik teh sangat penting buat Nabil. Kakek Sidik akan sangat bahagia kalau kamu teh terus kirimin doa buat beliau. Dan saya yakin kamu pasti ngelakuin itu. Ya, Pak Ustaz. Nabil bakalan doa buat kakek. Kang Ustadz, sekarang Nabil harus tinggal sama siapa, Kang? Apa tinggal di rumah Kang Ustadz aja? Nabil gak mau nyusahin orang lain. Nabil mau tinggal di rumah kakek aja dulu. Rumah kakek belum lagi ditempatin, Nabil. Kamu tinggal di rumah aku aja ya. Kebetulan aku punya kamar kosong. Iya Nabil, kamu tinggal di rumah emak ya. Ya, makasih Panca. Tapi aku masih tinggal di rumah kakek. Aku gak mau ngerepotin orang lain. Enggak kok Nabil, gak ngerepotin kok. Ya kan, Mak? Iya Nabil, nggak ngerepotin emak. Emak malah seneng kalau Nabil tinggal di rumah emak. Iya, Nabil tahu kalau ada Allah pasti ada Nabil. Nabil gak mau ngerepotin orang lain. Ya sudah, gimana kalau Nabil sementara ini tinggal di musola aja. Sembari jadi marbot. Sekalian kamu teh ngajarin
anak-anak sini ngaji. Kayak anak saya Gozali sama teman-temannya. Biar mereka itu makin cinta sama Al-Quran. Gimana? Iya Kang Ustadz, itu ide yang bagus. Nabil pasti mau. Iya kan Nabil? Pak Ustadz, lebih baik kita biarkan saja Nabil untuk berpikir dulu. Ini saatnya kurang tepat, dia masih bersedih. Ya. Ya sudah kalau begitu. Bu Komala, ini anaknya. Namanya Nabila. Saya harap ibu mau menerimanya. Karena saya udah capek ngurusnya. Ma, Nabila mau sama mama. Nabila nggak mau disurahkan di sini. Nabila nggak mau. Kamu itu lebih pantas tinggal di sini daripada di rumah saya. Nabila, kamu nggak usah takut sayang. Di sini banyak teman-teman kamu kok yang senasib sama Nabila. Ibuku malah yakin pasti Nabila akan betah tinggal di panti asuhan ini, ya? Nabila nggak mau tinggal di sini. Nabila mau pulang. Bu Komala, lebih baik ibu keluarin dulu anak ini. Kuping saya udah pegel dengan teriakannya. Jack, bawa anak ini ke kamar. Siap, Bos. Ayo deh, kita ke kamar yuk. Kamarnya bagus, banyak mainan. Mama. Ayo, Dek. Ayo. Ayo. Oh, mantap. Kamarnya bagus kok. Tenang aja, ya. Nah, masalah udah selesai kan, Bu? Kalau untuk biaya Nabila tinggal di sini itu kan pastinya memerlukan cukup dana gitu loh, Bu ya. Jadi gimana, Bu, kira-kira? Kalau soal itu, ibu nggak usah khawatir. Tenang aja, saya sudah siapkan. Oh, terima kasih. Iya. Oh, iya. Terima kasih, Bu Dewi. Bu Komala, jangan sampai Nabila kabur dari sini. Apalagi kembali ke rumah saya. Tenang aja, Bu. Kalau masalah itu pasti akan beres. Saya akan jaga Nabila jangan sampai keluar dari panti asuhan ini. Baik Bu Komala, saya permisi. Ya. Terima kasih, Bu Dewi. Ya, senang berkenalan dengan Anda. Nabil, sabar ya nak. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Iya, Pak Ustaz. Hati-hati Nabil. Cari kemana lagi kita, Nabil? Kita harus cari dia. Kita mesti menangkap anak itu. Jangan biarkan dia berkeliaran di kampung kita. Betul. Anak itu membawa petaka di kampung kita. Itu dia si Nabil. Ayo kita kejar. Ayo kita kejar. Ayo. Cepat. Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Punten Pak, ini teh ada apa ya? Kami lagi mencari anak ini, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Kami ingin menangkap Nabil dan memasukkannya lagi ke kandang kambing. Sudah cukup dia keluar karena mengurusi pemakaman kakeknya. Sekarang saatnya dia harus masuk lagi ke kandang kambing itu. Pak, nggak bisa gitu. Kita teh nggak bisa main hakim sendiri. Sekarang saya tanya, mana bukti, mana saksi? Nggak ada kan? Iya Kang, mana bukti dan saksinya? Jangan kayak orang jahiliyah tuh Kang. Kami tidak butuh bukti dan saksi, Pak Ustadz. Tapi emang Nabil itu pencuri gaibnya. Betul nggak? Betul. Nabil pembawa petaka di kampung kita. Dan kalau kampung kita ingin bebas dari petaka, kita usir Nabil. Betul. Kita usir Nabil. Cukup. Wah, asik nih. Pasti si Nabil mau dipenjarain lagi nih. Kayaknya nggak mungkin deh. Abi kamu pasti lebih mendukung Nabil.
Pasti Abi kamu ngebelain Nabil. Gak mungkin. Orang Nabil bukan anaknya Abi. Gak mungkin Abi belain orang yang bersalah. Tapi Nabil kan gak bersalah. Kita liatin aja nanti. Kali ini teh saya nggak akan biarkan kalian main hakim sendiri. Selama belum ada saksi dan bukti, saya akan pasang badan. Saya yakin Nabil teh nggak bersalah. Tangkap saya untuk mengganti Nabil. Saya juga. Saya siap pasang badan untuk Nabil. Kalau begitu, tangkap aku juga. Nabil tidak bersalah. Iya, tangkap saya juga. Ngapain sih? Abi belain si Nabil. Anak bukan, saudara bukan, dibelain. Tahu aku bilang juga apa? Pasti Abi kamu lebih milih Nabil, lebih membela Nabil. Kalau memang Pak Ustadz percaya Nabil tidak bersalah, kami percaya. Tapi kalau ada bukti dan saksi Nabil bersalah, kami akan menangkap dan menghakiminya. Betul Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Pak, saya teh orang pertama yang akan menangkap Nabil kalau memang dia terbukti bersalah. Kalau begitu, kami pamit dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makasih Mang Ayub, Pak Ustadz, Al-Tijah, Panca. Kamu masih di sini? Saya mau menunggu Nabila, Mami. Tidak perlu menunggu Nabila. Dewi sedang mengantar Nabila ke panti asuhan. Nabila dikembalikan ke sana. Kenapa, Mami? Saya udah anggap Nabila sebagai anak saya sendiri. Nabila tidak perlu berlama-lama di sini. Dia tidak ada gunanya. Dia tidak bisa memancing kehamilan Dewi. Nabila nggak salah apa-apa, Mami. Dewi nggak bisa hamil bukan karena ada Nabila di sini atau tidak. Tapi memang Dewi nggak bisa hamil. Saya akan bawa Nabila ke rumah ini. Fauji, kalau kamu berani membalikkan Nabila ke sini, kamu harus siap-siap diceraikan sama Dewi. Dan kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Tunggu. Kita harus tanya ke Nyai Wowo. Kok ilmu kita tiba-tiba bisa hilang ya? Iya Gus, ilmu kita hilang jadi kita nggak sakti lagi. Iya nih, kita harus minta lagi. Balikin ilmu kita sama Nyai Wowo. Masa kita harus kalah sama Nabil? Bener tuh. Kita pokoknya harus lebih sakti lagi dari Nabil. Iya tuh. Iya tuh, bener tuh. Yuk, kita ke gua. Yuk. Kok bener aku gatel sih? Mandinya nggak bener kali. Enggak, mandi aku udah bersih. Kamu kali tuh. Kok jadi ikut gatel sih? Makanya nih. Udah yuk, pulang yuk. Pulang udah nggak tahan sama gatel. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kemana Ghazali ya? Makin hari makin nggak bisa diatur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini teh apa? Bagaimana mungkin kalbu bisa bercahaya kalau dunianya masih diselimuti oleh hati dan pikiran? Dianggap itu bisa mendatangkan manfaat serta bahaya. Kalau ia masih diselimuti oleh nafsu, mana mungkin dia bisa menuju jalan Allah? Bagaimana bisa hati melihat Allah, sedangkan ia belum suci dari junub kelalaian? Masya Allah, Nabil. Kamu teh cerdas pisan. Kang Ayub yakin, suatu saat nanti kamu akan menjadi ulama besar. Amin.
Tapi kamu teh tahu semua itu dari mana, Nabil? Kamu kan belum pernah pesantren. Nabil tahu dari hati dan pikiran. Masya Allah. Nabil cuma mengikuti kata hati aja, Mang Ayub. Kamu bener-bener cerdas. Oh, iya Mang Ayub. Nabil mau ke rumah Kanjeng Ratu Dewi dulu ya. Sok. Boleh. Tapi sebaiknya kamu teh izin dulu sama Kang Usman. Ya Mang Ayub. Ayub, Iya, Kang. kamu cari Gozali sekarang. Bawa dia pulang. Ayah naon, Kang? Nanti kita bicarain. Iya, Kang. Assalamualaikum. Nabil. Iya. Waalaikumsalam. Oh, iya. Pak Ustadz, Nabil mau ke rumah Kanjeng Ratu Dewi dulu ya. Nabil mau nemuin Nabila. Iya, Nabil. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kamu berani membalikan Nabila ke sini, kamu harus siap-siap diceraikan sama Dewi. Dan kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan untuk menolong Nabila? Nabila nggak pantas dibawa ke panti asuhan. Apa yang harus dilakukan ya? Ma. Panas. Ada apa sih? Kamu kenapa? Panas. Kenapa sih? Panas. Ma, Dewi, kamu kenapa? Saya juga nggak tahu, Mi. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa sebab dan akibat. Apa jangan-jangan yang terjadi dengan saya akibat kematian Nyai Wowo? Apa mungkin sesuatu yang buruk yang pernah dikatakan Nyai Wowo tengah terjadi sama saya? Tidak, saya tidak mau itu terjadi. Tidak. Ma, ya udah, saya antar kamu ke dokter ya. Enggak, saya nggak mau kemana-mana. Enggak. Dewi, kamu kenapa? Kenapa muka kamu merah-merah begitu? Saya nggak tahu, Mi. Saya nggak tahu. Assalamualaikum. Ada yang datang. Fauzi, tolong lihat siapa yang datang. Iya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Om. Nabil? Om, Nabilanya ada di rumah nggak Om? Nggak mungkin saya bicara jujur di mana Nabila sekarang kepada Nabil. Kalau warga kampung tahu Nabila dititipin di panti asuhan, bisa hancur nama baik saya. Apa yang mesti saya katakan sama Nabil ya? Om, Nabilanya ada nggak Om? Nabila? Nabila nggak ada di rumah, dia lagi pergi Oh gitu ya Om. Kemana Om? ke rumah eyangnya. Oh, Nabil kira Nabila ada di rumah. Nabil merasa kalau Nabila dalam keadaan tidak aman dan tidak nyaman. Alhamdulillah aja Nabila ada di rumah eyangnya. Alhamdulillah. Kok Nabil bisa tahu Nabila nggak nyaman dan ngerasa nggak aman? Apa? Iya udah Om, Nabil permisi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya Nabil. Iya. Waalaikumsalam. Nabila memang merasa tidak nyaman dan tidak aman, Nabil. Tapi Om nggak bisa berbuat apa-apa. Panas. Dewi, Mami tanya sama kamu. Apa yang terjadi dengan kamu? Ini bukan penyakit kulit biasa. Mami yakin
Kamu sudah melakukan sesuatu yang salah. Katakan sama Mami sekarang juga. Tidak mungkin saya jujur sama Mami. Jika saya katakannya sebenarnya, saya tidak akan mendapatkan warisan dari Mami. Tidak, Mami tidak perlu tahu. Dewi, Mami tanya sama kamu. Mi, saya nggak ngakuin apa-apa, Mi. Saya juga nggak tahu kenapa yang bisa terjadi sama saya. Kamu nggak bohong? Nggak, saya tidak bohong, Mi. Nabila gimana keadaannya, Mbak? Kamu ini bukannya pikirin saya, mau pikirin Nabila. Fauzi, kamu ini gimana sih? Urus nih istri kamu. Iya, Mama. Nih, makan. Ayo makan. Ngeliatin aja sih malah. Habisin. Nih, makan. Nah, kamu. Ayo cepet habisin. Bu Panti, kok makanannya ini aja sih? Gimana anak-anak Panti mau sehat? Tempe sama nasi doang. Diam kamu. Berani-beraninya protes. Masih bagus kamu saya kasih makan. Makan cepet. Kalau kayak gini mah Nabila mau pulang aja. Pulangin Nabila dong Bu Panti. Pulang. Badrun. Iya, Bu. Sekarang hukum dia dan bawa dia ke gudang. Baik, Bu. Cepat. Siap. Pergi cepat. Ayo, Mama dibawa kemana? Kemana saja? Lepasin aku. Siapa lagi yang berani menentang saya? Hah? Iya, tenang aja bos. Besok saya akan kirim anak baru ke Jakarta. Iya dong, ada bos anak baru. Namanya Nabila. Oh tenang aja. Besok sekalian saya kirim bos. Yang penting bos harus transfer saya dulu ya. Oke? Siap-siap, beres. Tenang aja. Ya Allah, kenapa Tante kok malah sebut-sebut nama aku? Ya Allah, apa benar aku akan dikirim ke Jakarta? Gelas jatuh sendiri. Jangan-jangan ini petanda buruk lagi. Ada apa-apa sama Nabila. Apa yang pecah sih? Gelas jatuh sendiri. Mungkin ini ada apa-apa sama Nabila. Udah deh, nggak usah mikir aneh-aneh. Dan nggak usah juga mikirin Nabila. Ya, mudah-mudahan aja Nabila nggak apa-apa. Badan kamu masih terasa panas. Kamu nggak lihat? Hah? Muka saya makin merah, kamu nggak lihat? Ya kamu saya ajak ke dokter nggak mau. Nggak. Saya cuma mau pengobatan alternatif. Kenapa nggak ke dokter aja sih? Ini bukan penyakit medis. Kamu tuh aneh. Kamu bilang saya aneh? Maksud saya itu, kamu aneh udah sakit kayak begini tapi kamu nggak mau ke dokter. Bukan urusan kamu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi banyak warga yang kena gatal-gatal dan kepanasan? Ya Allah. Aduh, panas. Mereka teh seperti kena azab. Aduh, panas. Astagfirullah. Gozali. Kamu juga kena gatal-gatal dan kepanasan? Iya, Mang. Aduh, udah panas, gatel lagi. Saya udah gak kuat, Mang. Iya udah tuh. Sekarang kamu pulang sama Mang Ayub ya. Kasihan Abi nyariin kamu. Iya, Mang.
Sekalian nanti kita tanya sama Abi apa yang terjadi sama kamu dan warga ya. Iya, Mang. Ya Allah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Aku udah gak tahu mau tinggal di mana lagi. Walaupun mau kita dalam kondisi seperti ini, aku masih nyaman di dalamnya. Aku gak mau ngerepotin orang lain. Aduh, gatal ini. Aduh, gatal kok. Kang. Panas, gatel. Aduh, kumaha tuh Kang ya. Aduh, tambah gatel begini. Aduh, pasti tes si Nabil. Pakai ilmu hitam buat balas dendam buat sama kita, Kang. Cari aja si Nabil. Kita jangan kasih ampun anak itu, Kang. Ya, Bu. Iya, dia udah membawa penyakit di kampung kita. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita tangkap anak itu. Kita buang dia ke sungai. Kita tangkap. Kita buang ke kali anak itu. Ayo. Si Nabil. Pak, cepetan Pak. Itu diambil Pak. Mana? Ayo, Pak. Itu Nabilnya Pak. Iya. Ayo. Hei, Nabil. Assalamualaikum semuanya. Salam. Hei, Nabil, jangan so alim kamu. Kamu kan yang sudah menyebabkan kami semua terkena gatal-gatal. Hah? Ngaku saja ngaku. Astagfirullahaladzim. Pak, ngeluh itu apa? Nabila jangan ngerti apa itu ngeluh. Kamu teh jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu pasti sudah menggunakan ilmu hitam. Kamu teh balas dendam sama kita semua. Iya kan? Ngaku saja kamu ngaku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nabil ini nggak punya dendam. Dendam itu dosa. Nabil ini nggak punya ilmu hitam. Nabil juga nggak mau melakukan larangan Allah. Itu semua itu dosa, nggak boleh. Nabil tuh nggak mau dendam, itu dosa, nggak boleh. Nabil, mana teh tidak usah ceramah. Hah? Pakai takut dosa segala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan banyak tanya lagi. Sudah kita tangkap saja anak itu. Kita buang ke kali. Ayo. Awas. Apa itu? Nabil! Nabil, berhenti! Nabil! Aduh, Nabil! Ayo, jangan sampai lolos dia. Kejar dia. Ayo! Cepat kejar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, Nabil, kamu harus lari ke arah sana, ke rumah sahabat kamu. Sembunyi di sana. Ikuti aku, Nabil. Iya, Kelinci. Terima kasih Raja Wali. Ayo. Nabil! Nabil! Ayo cepat! Nabil! Nabil, langsung masuk aja. Buruan. Iya, Kelinci. Makasih ya, Kelinci. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabil. Nabil? Mak, Panca. Jangan berisik ya, Mak. Panca. Nabil lagi dicari warga mau ditangkap.
Nabil mau dibuang ke sungai. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kamu sembunyi di situ. Biar warga Mbak yang urus. Iya, Mak. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Lindungilah hamba. Amin. Nabil! Dia. Nabil! Awas ya. Nabil! Kang, sepertinya teh si Nabil arah larinya ke sini, Kang. Cepet teuing larina. Iya, saya yakin. Dia pasti masih di sekitar sini, Kang. Saya juga yakin, Mondar. Kalau si Nabil teh pasti masih ada di sekitar sini. Mana teh manena? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadijah. Mang Hadijah teh lihat si Nabil. Nabil? Iya, saya sedang mencari si Nabil, tapi kehilangan jejak. Kalau Mang Hadijah tahu, kasih tahu di mana, kemana si Nabil larinya. Iya, Mak. Nabil lari ke arah sana. Mak. Jangan bohong ya. Bener, kalau Nabil teh lari ke arah sana. Dikasih tahu masih nggak percaya. Kalau nggak percaya nggak usah nanya tadi. Yaudah. Iya, Mak. Ayo. Ayo, Mak. Maaf ya, Mak ya. Nabil! Oke, tolong kalian dengarkan baik-baik. Jangan sampai kalian ada yang kabur dari panti asuhan ini. Saya akan tidak segan-segan untuk berlaku kasar kepada kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Mulai besok akan ada anak-anak yang dikirim ke Jakarta. Om Jack akan mengabsen nama-namanya. Nah, jadi kalian mulai sekarang harus masuk ke dalam kamar. Tidak ada yang boleh satupun keluar kamar. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, Jack, tolong atur ya. Siap, Bu Bos. Pintar. Oke, sekarang Om absen ya. Jadi kamu yang ambil barang-barang warga, iya. Terus kamu fitnah Nabil. Abi teh kecewa sama kamu. Abi teh malu sama Allah dan Rasulullah. Dengan gelar Ustadz yang Abi sandang. Gimana Abi bisa bimbing umat? Bimbing anak sendiri aja gak beres. Abi kecewa sama kamu, Abi sedih. Maafin Gozali, Pi. Gozali ngaku. Minta maaf sama Allah. Kamu sholat taubat dan sunnah. Tobat setobat-tobatnya sama Allah. Gozali. Abi akan anterin kamu ke pesantren. Abi gak kuat lagi untuk kamu. Kang Ustad, punten Kang. Terus barang berharga semua ini teh mau gimana Kang? Kita mesti apain? Saya juga masih bingung Kang Ayub. Saya bingung. Siapa yang harus saya bela? Gozali apa Nabil? Kalau saya biarkan ini semua, Nabil yang akan jadi korban fitnah. Astagfirullahaladzim. Nabil, sini. Sudah aman. Alhamdulillah. Nabil, ya Panca. Kamu tinggal sama aku aja ya. Iya Nabil, kamu mau tinggal di mana lagi? Rumah kakek kamu kan belum layak untuk ditempati. Nabil bukannya mau nolak kebaikannya Panca, Mama. Tapi insya Allah Nabil mau bikin rumah pohon buat Nabil tinggal. Tapi Nabil, warga kan masih mencari kamu. Kalau kamu tinggal di luar, keselamatan kamu akan terancam. Nabil serahkan ini semuanya kepada Allah. Nabil yakin pasti Allah akan melindungi hambanya. Insya Allah dengan izin Allah kebenaran pasti akan menang. Yaudah kalau gitu Nabil pamit dulu ya Mak. Maaf Nabil main-main masuk-masuk aja. Sama-sama Nabil. Ngomong-ngomong, Nabil mau kemana lagi sekarang? Nabil mau nyari tempat buat bikin rumah pohon. Yaudah Mak. Assalamualaikum. Panca. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Subhanallah. Subhanallah. Indah banget bunganya. Kalau Nabila lihat
pasti suka. Subhanallah. Mau lari kemana-mana? Hah? Nggak bisa kemana-mana. Nggak ada yang bisa nolong kamu. Masih. Pegangin, Kang. Saya ikat, Kang. Jangan sampai lepas lagi, Kang. Lepasin. Nabil ini nggak bersalah. Alah, mana ada penjahat yang mau ngaku. Bapak-bapak, kita buang aja si Nabil ke kali. Ya, biar tidak gitu. Biar tidak ada lagi malapetaka di kampung kita. Ayo, ayo. Diam kamu. Diam. Kak Ayub. Iya, Kang. Kita teh harus menemukan Nabil. Saya nggak mau Nabil itu jadi korban pemfitnahan Gozali. Iya, Kang Ustadz. Kasihan si Nabil. Dia teh anaknya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Joko, tenang, Kang. Tarik napas. Nabil, Pak Ustadz. Nabil? Nabil teh kenapa, Kang? Warga mau membuang Nabil ke sungai. Astagfirullahaladzim. Ayo, Kang. Ayo. Aku ini tidak bersalah. Demi Allah saya ini tidak bersalah. Kamu sudah terbukti bersalah. Tidak usah bela-bela diri. Diam. Ya Allah. Kamu bisa diam tidak? Diam. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Engkau Allah yang Maha tahu. Tunjukkan bahwa Nabil ini tidak bersalah. Amin. Lepasin. Naonnya tak, Dar. Kang, apa kita teruskan buang Nabil, Kang? Perasaan saya jadi nggak enak gini, Kang. Alah, itu mah perasaan Bapak aja. Lepasin. Kalau si Nabil dibebaskan, malah petaka akan semakin merajalela di kampung kita. Iya. Ayo kita lanjutkan saja. Kita lari ke sungai. Ayo. Lepasin. Diam. Lepasin. Tamat riwayat maneh, Nabil. Iya. Ayo, Kang. Terima kasih ya Lebah, udah mau nolongin aku. Kalau kamu perlu bantuan, kamu bisa panggil aku. Lebah, aku boleh minta lagi nggak sekarang? Minta tolong apa, Nabil? Selama aku bisa bantu, aku akan bantu. Ini, tolong mintain iketannya. Oh, itu masalah mudah, Nabil. Sebentar, kita minta bantuan semut ya. Semut, minta tolongin aku dong, lepasin talinya. Dengan senang hati, Nabil. Ayo, lepasin semut. Ya, sebentar. Ayo, tarik. Iya, bagus. Ayo. Yang sana, ayo. Kamu tarik. Ayo, cepat. Hah, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih ya semut, Lebah. Sama-sama, Nabil. Kami pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau ini bukan karena izinmu, takkan ada semut dan lebah yang mau menolongku. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Amin. Yuk, mudah-mudahan kita teh nggak terlambat oleh Nabil ya. Saya merasa bersalah pisan kalau Nabil teh kenapa-napa. Iya, Kang Ustadz.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabil, demikian juga dengan Kang Ustadz. Ya Allah, Kang Ustadz. Mereka teh kenapa? Bukannya mereka itu warga yang mencari Nabil? Iya, Kang Ustadz. Mungkin ada yang terjadi sesuatu sama mereka, Kang Ustadz. Mudah-mudahan Nabil gak kenapa-napa. Hai, Kang Ustadz. Jack. Iya, Bu Bos. Menurut saya kita pending dulu rencana buat ngirim si Nabila ke Jakarta. Karena dia harus kita didik dan kita tatar. Jangan sampai dia tidak nurut. Saya yakin dia pasti bikin masalah kalau sampai kita kirim dia sekarang juga ke Jakarta. Menurut saya benar juga, Bu Bos. Kita tatar dulu Nabila biar dia nurut, Bu Bos. Nanti kita juga yang repot. Kalau gitu mulai dari sekarang saya serahkan Nabila ke kamu. Siap atuh, Bu Bos. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu Bos. Oke, baik. Mari, Bu Bos. Kita lihat aja nanti Nabila. Makan tuh. Makanya kalau disuruh makan-makan kamu. Nggak mau, Nabila nggak mau makan. Nabila mau pulang. Mau pulang? Emangnya kamu punya rumah? Kamu aja dikirim sama orang tua kamu ke sini. Orang tua kamu itu nggak peduli sama kamu. Ngerti nggak? Udah nih, makan. Makan. Awas kamu kalau nggak makan. Tunggu pembalasanku, Nabil. Ada yang bisa menolong. Tunggu balasanku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, masukkanlah hamba, kakek hamba, orang tua hamba ke surga ya Allah. Muliakanlah, selamatkanlah dan tinggikanlah derajat hamba, kakek hamba, orang tua hamba ya Allah. Matikanlah hamba, kakek hamba, dan orang tua hamba dalam keadaan husnul khotimah. Berilah rahmat dan ridho kepada hamba-Mu ini, pada kakek hamba, orang tua hamba. Kemana sih harus minta tolong? Sayang Nyai sudah meninggal. Hanya Nyai yang bisa menolong saya. Siapa bilang aku sudah mati? Nyai. Nyai, bukannya Nyai sudah
Aku memang tertimpa batu, tapi aku masih selamat. Syukurlah Nyai. Nyai masih hidup. Nyai, tolong saya Nyai. Kembalikan wajah saya seperti semula. Saya akan menolong kamu. Tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya Nyai, akan saya lakukan apapun syaratnya. Baik kalau begitu, cepat kamu pergi ke goa. Saya tunggu kamu di sana. Iya Nyai, saya akan ke sana. Kasihan Nabil. Aku harus tolong dia. Wah, kayaknya ini pohon cocok nih buat dijadiin rumah pohon untuk Nabil. Hehe, dang ding dong, dang ding dong. Hehe, hehe, dang ding dong. Sekarang waktunya mindahin Nabil ke rumah pohon. Alhamdulillah. Yang penting Nabil udah nggak kedinginan di sini. Dang ding dong, dang ding dong. Udah, pergi dulu. Dang ding dong. Minum ini. Dengan izin penguasa gunung berapi, wajah kamu akan kembali seperti semula. Panas Nyai, panas. Tidak apa-apa. Panas itu hanya sebentar. Kamu lihat wajah kamu. Wajah saya sudah kembali seperti semula, Nyai. Terima kasih, Nyai. Nyai, terima kasih. Wajah kamu sudah kembali seperti semula. Dan ada satu syarat yang akan aku ajukan pada kamu. Saya siap, Nyai. Tinggalkan suami kamu. Tapi kenapa saya harus menjauhi suami saya, Nyai? Bukankah kamu ingin mendapatkan warisan 1 triliun dari leluhur kamu? Dan syaratnya, kamu harus mendapatkan anak dari darah daging kamu sendiri. Dan itu tidak akan bisa. Karena kamu tidak akan bisa hamil dari rahim kamu. Aku akan manfaatkan suami kamu. Siapa sih malam-malam? Dewi, buka pintunya. Kok dia tahu nama saya? Dewi,
buka pintunya. Aku akan kembalikan bayi yang kamu tumbalkan dulu. Dan gagal. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku kembalikan bayi yang dulu kamu lahirkan dan akan kamu tumbalkan. Dia anak istimewa yang kamu benci dan dia yang akan menolong kamu jika kelak kamu sadar dari semua kesalahan. Anak yang saya tumbalkan. Apa mungkin anak itu masih hidup? Lalu apa arti mimpi ini? Nabil, bangun Nabil, bangun. Sudah subuh. Alhamdulillah, akhirnya udah subuh. Kasih ya sahabatku burung udah mau bangunin aku buat salat subuh. Sama-sama. Aku Ella akan selalu bersama kamu jika kamu membutuhkan aku. Iya, sekali lagi terima kasih ya. Nah, kenapa aku di sini? Kan semalam aku tidur di bawah pohon. Kenapa sekarang ada di sini? Assalamualaikum Nabil. Waalaikumsalam. Nabil, gimana? Kamu bingung ya? Kenapa kamu ada di sini? Iya. Kok kamu tahu sih? Ya tahu dong, dangding dong. Kan aku yang buat rumah pohon ini. Aku sengaja bikin ini buat kamu sebagai tempat tinggal. Oh iya. Kamu kenapa sih nggak panggil aku kalau kamu butuh bantuan? Aku ini harus menjalani ini semuanya dengan sendiri. Oh iya, udah waktunya sholat subuh nih. Aku mau sholat dulu ya. Sama dong. Aku juga mau sholat subuh. Dangding dong. Kang Ustadz yakin akan memberitahu warga bahwa si Ghazali yang mencuri harta benda mereka? Dan apa Kang Ustadz sudah pikirkan bagaimana reaksi warga yang sebenarnya? Saya sudah pikirkan Kang Ayub. Saya sudah istikharah. Sekalipun Ghazali dibawa ke kantor polisi, insya Allah saya reda. Dibawa ke kantor polisi lagi? Meskipun dia anak seorang yang dikatakan Ustadz, dia berhak mendapatkan hukuman. Gawat nih, gawat. Ya tapi apa nggak ada cara lain Kang Ustadz? Saya kasihan kalau si Ghazali harus dipenjara Kang. Kang Ayub, siksa akhirat lebih pedih. Allah katakan, azabku sangat pedih, saya nggak mau anak saya disiksa sama Allah, diazab sama Allah di akhirat. Masalahnya Ghazali fitnah orang besar, berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya ngerti Kang. La ilaha illallah. Abi jahat. Masa sama anaknya sendiri mau diserahin ke kantor polisi? Abi udah gak sayang sama Ghazali. Oh, kok ada polisi?
Tangkap. Angkat tangan. Jangan lari. Kamu kami tangkap. Ampun Pak Polisi. Gus Ali nggak mau dimasukin penjara. Gus Ali nggak mau, Pak Polisi. Narut, Gas Uus, awas ya jangan lari. Kang Ustad, si Gozali teh tidak ada di kamarnya, Kang. Sepertinya dia mendengar pembicaraan kita, Kang. Terus dia kabur. Astagfirullahaladzim. Ayo, kita cari dia. Ayo, Kang. Aku nggak bohong. Abi aku itu udah tahu kalau yang melakukan pencurian itu kita dan juga menfitnah Nabil. Terus Abi aku itu mau membawa kita ke kantor polisi. Tapi sebelum dibawa ke kantor polisi, kita dikasih dulu ke warga. Apa? Ih, jangan lebay. Ini nggak bercanda. Mau kalian masuk penjara? Enggak mau. Mikir dong. Gimana nih? Gimana? Udah dapet ide belum? Belum. Alah, gayanya doang so mikir. Padahal gak bisa mikir. Payahlah kalian. Gimana kalau kita tanya ke Nyai Wowo? Wah, boleh juga tuh. Ide bagus. Yuk kita ke sana. Siapa tahu Nyai Wowo bisa membantu kita. Yuk. Punten, Kang. Akang teh ningali si Gozali teh? Enggak, Kang. Kita nggak ngelihat Gozali. Nun atuh, Kang. Kang Ustad, warga teh tidak ningali Kang Ustad. Bagaimana kalau kita cari ke tempat lain aja? Ke tempat biasa si Gozali main sama si teman-temannya, Kang? Atau kita tanya sama Nabil atau Kang? Mohon. Ayo, Kang. Assalamualaikum Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ayo. Iya Nabil. Kamu teh sekarang tinggal di rumah pohon? Iya. Masya Allah Nabil, Bang Ayub salut sama kamu. Kamu teh orangnya mandiri Nabil. Makasih Mang Ayub. Oh iya, Pak Ustadz katanya ada yang mau dibicarain. Pak Ustadz mau bicara apa? Saya ingin kasih tahu ke Mami, ada satu rahasia yang selama ini menjadi rahasia. Dan Mami tidak pernah tahu. Kamu menyembunyikan rahasia dari Mami? Iya. Dan sekarang saatnya Mami tahu. Kalau saya pernah memiliki anak yang lahir dari rahim saya sendiri. Kamu pernah melahirkan? Kamu hamil, Mami tidak tahu. Kamu melahirkan juga Mami tidak tahu. Lalu di mana anak itu? Ada bau wangi apa ini? Kayak dari kamarnya Mami Larasati.